갑자기 내게 나타나준 너, 난 아무 말도 할 수가 없었지. 첫눈에 반한다는 이. Halo Sobat YouTube, jumpa lagi saya BM Tandian di toko helm Gunung Mas Indah. NHK helmnya sang juara. Pada kesempatan ini di depan kalian adalah NHK GP 1000. Dan ini yang pasti teman-teman udah tahu, ini yang motif Star Blue. Ini udah mulai langka karena barangnya udah mulai susah. Nah, dan ini adalah motif terbaru di tahun akhir 2020 di Desember saya dapat di pas tempatnya tanggal 11 kemarin ya, saya baru dapat. Ini adalah NHK GP 1000 NHK GP 1000 NXR. Wah, itu artinya dari mana saya tidak tahu ya, tapi singkatannya NXR. Dan motifnya seperti ini teman-teman, saya dekatin dulu. Motifnya penuh warna ya. Ini ada dasarnya, dia pakai dasar putih, kemudian ada straping di samping logo NHK di bagian samping sini ya, manis juga. Dan kemudian ada garis kuning di depan dan garis biru dan mempertegas lubang udara bagian depan. Dan ini bawaan ori, kacanya udah flat visor karena ini barang baru, otomatis dapat flat visor. Itu flat visor buat teman-teman yang kurang paham flat visor. Ini kaca flat visor kalau ditaruh mister kayak gini dia langsung rata. Ini kaca flat ya. Dan kemudian bagian atas ini ada garis segitiga biru dipertegas, dan kemudian ada garis ukurannya di sini untuk double visornya ya. Dan ada logo NHK di sini yang kayak logo Cobra. Dan ini air exhaust dikasih kuning dan ini didasarin hitam. Kemudian ini ada GP 1000 Race Series Racing Equipment Airfit Performance. Nah, memang NHK GP 1000 banyak lubang udara sih. Dari yang paling bawah sini juga ada lubang udara ya, di bawah lubang di pembias cahaya juga ada ultimate reflection light ya, kemudian ini di belakang terus GP 1000 lagi, dan di garis biru lagi nah ada kuning. Tulisannya paling cuma itu ya teman-teman. Dan logo DOT nggak ada lagi, cuma ada logo SNI. Ada SNI, mana nih SNI? Oh di sini SNI dekat logo size. Buat teman-teman yang logo DOT itu jangan khawatir, kualitas barang tetap sama. Saya sering pegang ini helm. Cuma di YouTube saya yang berapa waktu yang lalu saya sudah jelasin bahwa logo DOT itu nanti akan dikhususkan untuk barang-barang yang dari pabrik NHK, khusus untuk diimport keluar. Diekspor keluar. Jadi barang-barang yang terdata ekspor sekarang dari pabrik udah dikasih semakin dengan DOT, karena itu untuk dikhususkan untuk keluar. Dan barang-barang yang khusus dari untuk jualan di Indonesia, khususnya kita semua, itu logo DOT-nya udah mulai tidak dipakai, difokuskan di SNI. Karena satu dan lain halnya lagi mengenai kebijakan SNI di negara kita. Mungkin akibat itu disematkan, difokuskan di SNI saja. Tapi kalau untuk ekspor keluar dikasih logo DOT untuk di penjualan mau di Thailand atau di Singapura atau di Malaysia. Nah, itu aja saya mau infokan. Dan kemudian ya semoga paham bersama ya teman-teman. Bahan sponnya, sebentar. Ini pada intinya sponnya semua sama. Logo NHK ada tambahan di sini nih, bagian sini. Biasa kan logo NHK di sini, ini ada di sini sedikit. Dan kemudian spon pipinya semua bahan sama, quality build-nya tetap dipertahankan seperti yang dulu ya, bagus juga dan tidak ada masalah sama sekali. Lubang udara di bagian depan, bagian moncong ada juga tetap ya, ready, dan tombolnya berfungsi yang baik. Bagian atas juga ya, ada bunyi tuh ya. Oke. Dan kemudian di sini banyak lubang udara di atas ini. Ya, banyak lubang udara. Makanya disebut air exhaust-nya banyak sekali. Oke, ini yang versi yang dasaran ada sedikit strapping hitam. Dan kita ke sebelah ini mirip
tapi coloringnya agak beda. Coba teman-teman lihat, yang tadi di sana hitam, bagian sini hitam, ini dikasih biru, bagian sini dikasih biru. Jadi ini birunya lebih dipertegas. Sebenarnya kalau mau dibilang jujur ya, ini motif ini memang agak rame ya. Tapi kalau mau dibilang jujur, motif ini seperti motor racing ya, kayak motor-motor road race atau motor-motor yang kayak di MotoGP, lebih arahkan ke corak yang bersifat racing. Coba bayangin aja kalau ini ditempel Alpinstar atau Motul, kemudian Pull and Bear di samping sini. Wah, ini kayaknya kalau pengen sponsornya ini helm jadi memang kelihatannya untuk kelihatan rame, tapi penempatan stikernya coba bagus. Di sini rapi-rapi, yang warna hitam, tulisan hitam. Ini bagus nih penempatannya. Di sini ada sedikit apa di sini. Ya, kemudian ada tanda tangan kecil di sini. Ada punya tanda tangan atau gimana dibuat di cutting. Ini bagus nih. Jadi ibarat kata ini helm yang dikhususkan untuk tampil mau kelihatan rame, tapi tidak kayak kemana ya. Tidak seperti kayak lebay gitu ya. Dia akan kelihatan rame tapi asik dilihat. Tapi kalau saya saran untuk penempelan stiker di titik-titik tertentu saja yang menunjang posisi dari helm ini sehingga hasilnya tetap bagus dan tetap kelihatan asik dan elegan. Nanti saya rencana mau kedua helm ini saya mau bikin racing konsep ya, sama yang itu. Semoga hari ini cukup waktunya. Saya perkenalkan dulu yang GP1000 baru hari ini ya. Semoga teman-teman semua yang pencinta NHK selalu ngikutin barang-barang baru apa aja yang dapat. Oke, di kaca baru ini teman-teman perhatikan baik-baik ya. Sekarang udah parah nih ya. Parahnya apa? Banyak orang jualan helm walaupun paket ganteng ataupun dalam keadaan standar sekalipun, ini kacanya ini banyak ditukar sama penjualnya. Karena ini hati-hati, ini kaca original dari NHK. Kaca ini sebenarnya walaupun bening tidak gampang baret, karena dia punya pelapis kayak anti baret walaupun bening ya. Tapi setahu saya kaca NHK tuh kuat. Yang kedua, kaca ini paling penting itu adalah optikal 100%, tidak bikin pusing, nyaman berkendaraan waktu memakai kaca ini. Itu faktor utama. Yang ketiga, kaca ini udah flat visor kalau yang terbaru dari GP1000, ingat baik-baik. Dan kemudian yang asli itu ada dudukan pin lock. Dan setelah yang asli pendudukan pin lock, ini kaca asli itu tidak ada tulis embel-embel apa di bagian samping kiri kanan. Walaupun samping polos bening, cuma ini ada bahan begini ya, ada tempelan. Tapi yang ini juga kadang-kadang saya sudah lepas biar menampilkan bahwa dia tuh flat visor yang realnya. Tapi intinya barang yang dari saya ini original. Buat teman-teman yang mau beli tempat lain silakan, tapi tolong hati-hati. Dan bahan kacanya ini tebal dan bagus, tidak kayak kaca-kaca yang murahan atau gimana. Jadi tolong hati-hati, jangan sampai teman-teman beli lalu kemudian walaupun standar diganti kacanya, walaupun kacanya berwarna sekalipun atau flat visor sekalipun, saya mau bilang jujur, kaca itu tidak nyaman dipakai. Percaya tidak percaya, bagi teman-teman yang udah pernah beli kaca KW silakan komentar di bawah ya. Kasihan jangan sampai yang lain juga menjatuh di jerumus di lubang yang salah ya, atau dibeli di barang salah. Oke, yang saya suka dari GP1000 yang pernah saya bahas adalah quality control dari pengerjaan karet list kaca yang sekarang benar-benar sudah lebih dibuat bagus. Saya buka sedikit ini biar kelihatan. Nah, ini coba teman-teman lihat. Ini kaca karetnya di bagian sini, ini benar-benar sudah mulai lebih rapi, yang seperti saya bilang. Ini suatu nilai apresiasi yang sangat tinggi ya saya sampaikan ya untuk NHK GP1000 buat dari untuk pihak NHK, karena bahan karetnya ini udah mulai dibuat lebih bagus dan lebih rapi dibanding yang dulu-dulu kayak karet bibir gitu, kayak karet list yang kayak memanjang, kurang begitu bagus. Tapi semenjak dibuat kayak satu bingkai, ini utuh sampai di belakang sini, ini semakin menambah kesan helm ini semakin kelihatan elegan dan semakin kelihatan mewah dan semakin kelihatan kayak helm-helm bahan-bahan kelas-kelas Eropa yang tampilannya bagus, rapi, build quality control di bagian karetnya aja udah kelihatan rapi. Nah, dan ini dia sampai di sini. Fungsinya yang dari ini untuk nahan air hujan masuk. Dan kalau masuk sekalipun dari samping sini air hujannya, dia akan ngerembes dari sini.
Dan dia untuk mau masuk ke sini agak susah karena ini ada lapisan untuk menutup bagian ini supaya jangan sampai ada air yang masuk kalau hujan deras sekalipun. Nah, ini teman-teman perlu tahu. Makanya itu teman-teman, belilah kaca yang original atau mau beli apa original. Kenapa? Kalau original kacanya itu menutup dengan rapat dan sangat sempurna. Dan presisi sampai di bagian bawah. Kaca yang tidak asli itu tidak rapat. Jadi akibatnya noise udara masuk kan bising. Nah, kan kasihan juga. Kemudian pandangan Anda tidak nyaman. Oke, itu aja sekilas cerita mengenai kaca ori. Saya selalu lemparkan. Jadi intinya teman-teman, bukan helmnya yang jelek. Karena part-part ini udah ada yang KW. Ibarat motor, teman-teman pasti tahu kan. Ya, anak-anak motor pasti knalpot tuh ada nggak knalpot yang KW? Banyak. Ya, dan hasilnya memang bunyinya ada, bunyi racing, tapi horsepowernya bleh. Ya, kemudian bisa ngerusakin mesin, betul. Ya, kalau pakai yang original mahal, harganya selangit. Ya, kenapa? Sampai ada saya pernah lihat ada orang tuh beli knalpot sampai 20 juta sampai 30 juta. Mereknya saya gak usah ngomong, ya. Hanya untuk mau dapat suara yang kinclong dan kemudian baik buat motornya dan engine-nya tidak masalah. Itulah perbedaan. Makanya sekarang motornya asli, knalpotnya KW. Sayang ya, motornya mahal-mahal sampai ratusan juta, pakai knalpot yang harga nah, hati-hati. Mendingan motor ratusan juta pakai knalpot yang masih angka 9 juta atau 10 juta atau yang agak bagus yang 2 jutaan lebih lah, itu sudah oke lah. Jangan sampai harga yang motor ratusan juta pakai knalpot yang ratusan ribu. Aduh, hancur dah. Kasihan saya lihat motornya ya. Oke, itu juga kacanya juga seperti helmnya bagus. Jangan sampai pakai kaca yang KW yang jelek. Oke, teman-teman, itu aja ya saya sampaikan helm yang baru masuk di bulan Desember ini. NHK GP1000 The Best yang terbaru, motifnya oke. Silakan teman-teman komen aja motif ini gimana, bagus tidak? Menurut saya ini oke ya, tampilan fresh baru untuk penutup tahun 2020. Warnanya asik ya, apik banget, bagus, keren ya boleh dibilang. Cuma ini hati-hati permainan stiker aja, jangan sampai terlalu kelihatan terlalu rame dan lebay. Nanti kita bikin racing konsepnya di video berikutnya lagi. Follow terus dengan subscribe, tolong diberikan jempol dan kemudian tolong komen yang positif dan juga jangan lupa tekan tombol lonceng buat notification, buat ikutin terus perkembangan mengenai helm apapun juga di channel saya BM Tendean. Oke, itu aja teman-teman, terima kasih banyak 11 menitan penjelasan mengenai DOT dan juga kaca. Saya jelaskan ini apa adanya, opini pribadi saya, tapi yang saya tahu seperti itu. Terima kasih, salam saya BM Tendean, jangan lupa bahagia. See you, bye-bye.